Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Nyonya Dina Haba Aki Hari STH KMJ Jemaat GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya, ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa
demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang Maha Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita bersama membuka di dalam Yesaya 48 ayat 18 sebagai perintah hidup baru dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 48, kita lihat pada ayat 18. Mari kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman dan sakramen. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam undangan Tuhan sakramen perjamuan kudus pada hari ini tanggal 11, kami akan disapa melalui kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hosea. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu.
kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Hosea 6 ayat 1-3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, dan melalui firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Hosea. Hosea ini artinya keselamatan. Hosea ini menggambarkan Allah yang hidup, disuruh untuk kawin dengan seorang perempuan pelacur. Ini menggambarkan tentang gambaran Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Sebagai nabi, Hosea dipercayakan Allah untuk melayani di kerajaan Israel Utara. Karena kehancuran rohani dan moral yang terjadi, Hosea berisi tentang penghukuman dan kebinasaan. Hosea melaksanakan tugas sebagai nabi pada masa pemerintahan Yerobeam kedua dan 4 raja yang memerintah Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita tahu bersama dalam pemerintahan Raja Uzia yang masih muda, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tetapi setelah namanya terkenal sampai ke luar negeri, Uzia ini dia melakukan hal yang merusak di hadapan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tugasnya sebagai raja dia tidak lakukan. Dia campur tangan dengan tugas imam, membakar ukupan, akhirnya dia terkena penyakit kusta. Ini mengingatkan bagi kita sebagai jemaat, sebagai pelayan, dalam kita mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, usaha kita berhasil, tapi setelah berhasil jangan lupa, banyak juga godaan yang bisa membuat kita menyombongkan diri dan jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira pada tahun 755 sampai 715 sebelum Masehi, tujuan daripada nubuat Hosea ini merupakan cara Allah untuk mengingatkan bangsa Israel yang sudah meninggalkan kasih Allah, agar mereka kembali bertobat. Mereka kembali menyadari kesalahan yang mereka lakukan karena mereka banyak menyembah kepada berhala. Hukuman Allah bagi umatnya yang berdosa itu pasti terjadi.
Namun demikian Allah masih memberikan kesempatan untuk manusia berubah, kesempatan bagi manusia bertobat. Saudara-saudara, pembacaan pada hari ini jelas, tindakan Allah yang dinyatakan dalam hidup umatnya, Tuhan tidak kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Respon umat terhadap tindakan Tuhan ini, yang pergi meninggalkan Israel, Tuhan meninggalkan umatnya. Tuhan berikan kesempatan bagi manusia untuk berbalik, untuk bertobat. Israel menyadari mereka telah bersalah, mereka berjanji untuk bertobat. Tapi Bapak Ibu, janjinya hanya di mulut saja, di bibir, tapi dalam hati berbeda. Hanya sekedar berjanji untuk berbuat yang baik, tapi setelah itu kembali lagi berbuat hal yang salah. Bukan saja bagi umat Israel, tapi juga para pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara, dalam dosa yang dilakukan, Tuhan memilih umat Israel karena anugerah. Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka baik. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik. Kita semua pernah melakukan dosa dan kesalahan. Tapi Tuhan memilih kita karena anugerah. Saudara-saudara, berbagai kejahatan, ketidakadilan, penyembahan berhala marak terjadi dalam situasi Hosea pada saat itu. Para raja, imam, dan umat tidak setia kepada Allah. Itu dilambangkan dengan perkawinan Hosea dengan Gomer. Ini lambang dari Israel yang tidak setia. Perempuan Gomer ini sebagai pelacur yang tidak setia, itulah yang digambarkan dalam hidup umat yang berbalik dari jalan Tuhan. Setelah kawin dengan Hosea, Gomer melahirkan anak-anak. Dan lambang dari anak-anak ini yang pertama Yisrael, artinya Tuhan akan menghukum keluarga Yehu dan hutang darah Yisrael, aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Yang kedua anaknya Lo-ruhama, Tuhan tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan yang ketiga anaknya Lo-ami, kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Dari gambaran anak-anak Hosea dan Gomer ini mengingatkan bahwa Allah sangat marah terhadap situasi umat Israel yang beralih dari jalan Tuhan kepada penyembahan-penyembahan berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Gomer dia telah menyadari kesalahannya dan dia kembali, Hosea ini dia tetap menerima akan istrinya ini. Ini menggambarkan Israel yang kembali kepada Tuhan. Tuhan tetap membuka pintu anugerah untuk kita kembali kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih ingat tentang anak bungsu yang setelah dia menghabiskan harta bendanya, dia kembali, ayahnya, bapaknya tetap menunggu dia. Itu gambaran manusia kembali kepada jalan Tuhan. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Inilah masa anugerah. Masa anugerah untuk kita hidup dalam pertobatan. Tapi kalau masa anugerah ini kita salah gunakan, tidak hidup sesuai dengan firman, maka kematian yang kita peroleh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran Israel yang kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah menghukum, tapi juga Allah memberikan anugerah. Pintu anugerahnya masih dibuka dan umat diminta untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan mencabik-cabik, Tuhan akan menyembuhkan dalam bacaan kita tadi. Tuhan yang memukul dan Tuhan akan membalut. Jelas dalam bacaan kita ayat 1. Dalam ayat 2 dan 3 Hosea memberikan ketegasan kepada umat bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat memberikan pemulihan dalam hidup yang baru bagi mereka. Hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi karena tidak memberikan jaminan, hanya kuasa Allah. Pertobatan yang ikhlas oleh umat Allah akan mendatangkan pembaharuan. Kehidupan rohani umat lebih taat,
Tuhan akan datang bagaikan hujan membawa berkat. Ada di Kidung Jemaat, hujan berkat kan tercurah. Berkat Tuhan berikan bagi umatnya yang mau setia kepadanya. Air ini seringkali dipakai ini melambangkan kuasa Roh Kudus. Hujan di musim semi adalah hujan yang turun semasa membajak dan menanam. Kedua ini melambangkan karya Roh Kudus yang mengingatkan umat untuk kembali pada jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, gereja adalah keluarga dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya ini sebagai mempelai perempuan. Gereja ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang nanti kita nikmati, kita ucap syukur karena undangan Tuhan bagi kita dalam 1 tahun ada 4 kali. Dan bulan Oktober ini Tuhan mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk perjamuan kudus karena anugerah Tuhan. Di salib Yesus Kristus memulihkan perjanjian Bapa dengan manusia. Dalam perjamuan kudus ini gereja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diingatkan untuk tetap taat, setia kepada Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan kembali, Bapak, Ibu, janji dan pengakuan kita sebagai pendeta, sebagai diaken penatua waktu kita diteguhkan. Kita diingatkan merenungkan kembali janji kita waktu kita disidi. Kita diingatkan waktu kita membawa anak untuk dibaptis. Waktu kita menerima tugas sebagai pengurus pelayan anak, pengurus pelkat. Apakah kita masih tetap setia pada janji Tuhan itu? Saudara-saudara, dalam nuansa etnik yang kita rayakan bersama pada tanggal 11 ini, kekayaan budaya yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita syukuri. Sulawesi, Kalimantan ini kekayaan budaya yang Tuhan anugerahkan. Dan sebagai orang tua lanjut usia tanggal 12 merayakan hari ulang tahun PKLU. Sebagai orang tua lanjut usia kita bersyukur Tuhan masih memberikan bagi kita umur yang panjang. Sudahkah kita menjadi seperti Hosea yang taat kepada Tuhan? Ataukah kita seperti istri daripada Hosea, Gomer, yang meninggalkan Tuhan? Saudara-saudara, perjumpaan dengan Allah merupakan sebuah pengalaman iman yang sangat berharga dalam kehidupan umat. Perjumpaan dengan Allah membawa pemulihan dan sukacita hidup, kekayaan pengalaman iman sebagai generasi muda. Kita diingatkan untuk belajar dari pengalaman iman generasi orang tua kita. Bapak, Ibu, kalau kita lihat di gereja sebelum adanya COVID ini, yang paling rajin datang dalam jam ibadah, tepat jam itu kira-kira anak muda atau PKLU. Kenapa Bapak Ibu? PKLU datangnya tepat sebelum jam ibadah jam 7, jam 9, jam 5 mereka sudah ada. Kenapa? Lebih disiplin. Kalau anak muda datangnya jam berapa? Kurang disiplin. Kadang-kadang sudah tengah khotbah baru lari-lari dari depan. Atau yang penting Bu Pendeta dapat berkatnya, dekat pengutusan baru masuk. Belajar dari orang tua lanjut usia, mereka dengan tekun, dengan setia. Memberikan teladan bagi kita sebagai generasi muda, walaupun kita ibadah di rumah melalui media yang ada, jangan terlambat untuk ibadah. Kadang-kala kita bilang enggak, orang enggak lihat kok, asal-asalan saja ibadah. Padahal gereja itu bukan saja dalam bentuk rumah ibadah ini, tapi gereja adalah rumah di mana kita berada. Gereja adalah kehidupan kita masing-masing. Mari kita contohi teladan dari orang tua kita lanjut usia. Generasi tua adalah generasi yang takut akan Tuhan. Itu yang saya lihat di GPIB Bukit Saitun. Ini berkat untuk kita generasi muda, untuk belajar dari pengalaman iman generasi tua kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah dampak dari pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan, semua program yang seringkali kita sebagai GPIB sudah rancangkan jauh sebelumnya, sekarang banyak berubah.
Dan di tengah-tengah perubahan ini Tuhan izinkan kita supaya kita juga punya waktu di rumah untuk bergumul. Punya waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Sudahkah kita tampil sebagai Hosea? Ataukah dalam hidup ini kita sudah mulai berubah menjadi Gomer? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini, sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu yang besar, pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di muka bumi dan di surga,
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini akan dilayani di tempat di rumah kita masing-masing. Pada saat roti dibagi atau hosti, jangan langsung dimakan, tunggu sampai pelayan firman mengatakan, makanlah baru makan bersama. Begitu juga dengan minuman anggur, minumlah baru minum bersama. Demikian tata tertib untuk kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari jauh iko bajamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah saudara dan bagikanlah. Makanlah saudara, ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk keampunan dosa kita. Cawan minuman yang atasnya kita sambut dengan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah saudara dan edarkanlah. Minumlah saudara, ingat dan percaya bahwa darah Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Unti roki esio
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Kami boleh menerima roti sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Terima kasih pengorbanan Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Dan sebagai warga Sidi Jemaat, kami boleh mengucap syukur atas pertolongan undangan Tuhan ini bagi kami. Berkati perjamuan kudus yang telah kami terima menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami ke depan. Kami serahkan semua kami yang telah mengambil bagian di rumah kami masing-masing dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan berkati majelis sinode bersama dengan keluarga. Tuhan berkati mupal-mupal yang ada. Tuhan berkati regio, secara khusus gerejamu di tempat ini, GPIB Bukit Saitun. Tuhan yang adalah kepala gereja. Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Kami mohon berkat pertolongan anugerah Tuhan dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan semua rangkaian ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai jemaat-Mu sektor pelayanan 1, 2, dan 3, Tuhan berkati dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Para pelayan, hamba-Mu dan keluarga Tuhan berkati. Rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian Tuhan berkati dalam pelayanan ini. Kami serahkan semua rekan-rekan presbiter dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Terima kasih Bapa di surga, unit misioner dalam pelayanan Tuhan secara khusus Inforkom, musik gereja yang melayani sehingga pelayanan ini boleh terjangkau ke rumah-rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi, agar melalui firman Tuhan sakramen yang kami bersama terima ini kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi Hosea masa kini, menyampaikan tentang kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pengurus Pelkat, Tuhan berkati pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Tuhan berkati anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, bangku kuliah, dari rumah, belajar mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka bersama. Para guru, para dosen Tuhan berkati, media yang digunakan Tuhan berkati, sarana-sarana kebutuhan sehari-hari kami mohon kecukupan yang bersumber daripada Tuhan, melalui tugas tanggung jawab orang tua masing-masing dalam jemaat-Mu, usaha-usaha yang dijalani dalam kondisi COVID-19 kami yakini, berkat Tuhan tidak pernah berkurang dari anak-anak yang berharap pada Tuhan. Berkati bapak-bapak rumah tangga dalam tugas usaha-usaha yang dijalani, baik di darat, di laut, di udara. Berkati ibu-ibu dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dijalani maupun dalam rumah tangga. Kami serahkan sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Berkati orang tua lanjut usia. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan setiap hari. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon berkat pertolongan penjagaan Tuhan secara khusus bagi Pak Benyamin Hili yang saat ini dirawat di rumah sakit dan besok menjalani kemo. Kami percaya kuasa Allah juga bekerja dalam proses yang terjadi di rumah sakit. Berkati medis yang ada. Berkati keluarga yang setia menemani Ibu Hili bersama dengan anak cucu kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Cindy Ginting yang dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Kami mohon Tuhan juga berikan kekuatan kesembuhan bagi Ibu kekasih. Begitu juga dengan orang tua Pak Ginting dan Ibu yang ada di Surabaya. Kami serahkan sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu Ginting, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorce Rewaru, Ibu Maria Poyo, Ibu Kawi,
Kami percayakan kesehatan mereka dalam pimpinan Tuhan, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyoh, Bapak Laning, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait. Kami mohon berkat pertolongan kesembuhan daripada Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Kami menyerahkan para medis, dokter, juru rawat yang setia menangani para pasien di rumah sakit. Kami mohon Tuhan juga menjaga, melindungi, memelihara akan kesehatan para medis yang ada. Dan semua saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang doakan sepekan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Roy Abraham. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi keluarga Bapak Agung Prasetyo, keluarga Bapak Hardi Suito. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Keluarga Nyonya Saulina Ambarita, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Begitu juga dengan Diaken Bapak Riki Patinama, kami percayakan kepada Tuhan rekan sepelayanan kami, Penatua Bapak Joko Mulyono. Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Penatua Nyonya Lina Aden, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Kami serahkan semua rekan-rekan sepelayanan kami dalam penjagaan Tuhan. Begitu juga dengan organis prokantor yang mengambil bagian tugas multimedia. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Saudara-saudara kami yang bersuka cita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai garam dan terang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas undangan Tuhan perjamuan kudus yang telah kami nikmati. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui yang pertama, dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat, atau diserahkan ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Surabaya, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27. Atau juga dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang nomornya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Menyembah menara Tuhan.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Jemaat, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.